kadang biasanya ora kok. Kata-kata. Ayo menang peteng-peteng wis itu untuk ngaji ra itu. Jadi wis gampang. Wong maksiat petengan Malah jadi. Pak gue udah bisa. Lanjut. Benar. Saya kata dulu terus bingung no. Apa? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Muqti As-Sambari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kali Nabi matur teng Jibril, "Sifli hasanati Umar." Sifni fatono sira Jibril limane ingsun hasanati Umar ing pira-pira kaapian Umar. Pakola mengko dawuh sapa Jibril. Lau kanat diparil ana fal biharu pira-pira segara iku midadan dadi mangsi. Wasya jarulan ana apa wit iku aklaman iku pira-pira pena, pira-pira kolam, pira-pira pena, pira-pira pulpen. Lama hasor utawa lama hasor bahasan. Mongko utawa lama hasarot bani sebuhan. Lama hasarot ha mongko ora iso ngitung apa bihar lan sajar bareng hasanat kita. Ini karo kabeh hasor juga. Nah hasor dua ya aku ora iso ngitung, nah hasor dua aku ora iso ngitung, nah hasarot ha bihar sajar ora iso napa. Ya, ini normalnya kita hasarot ha pemakaian bihar ya. Jadi api Umar itu mau segoro juga ditindak, kabeh wit itu dadi pena itu ora iso cukup go nulis api napa. Ya logikane gampang itu watrang. Agama nganti ana nganti saiki piye-piye baru kaya Umar. Itu ceritane ya ketika Nabi itu dakwah sirron. Dakwah sirron dhewe-dhewe. Wedi piye-piye ku gak imbang. Terus Umar dina jotosan pasar kabeh. Sekarang menang. Mari wong kudu yo kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe itu tahu gede lewat mantan preman. Akhirnya Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene yo enak. Mergo nak tukaran apa? Menangan. Islam masih wis ora berarti buta menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi donga, apa ma'izal Islam di umat. Ya Allah, muga Islam mulya dadi aziz, dadi menangan mergo umat. Aziz maknane menang. Terus teng riwayat Nabi donga napa Senin masuk Islam Kamis, napa Kamis masuk Islam Senin. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar enggak berani terang-terangan? Kata Rasulullah ini enggak imbang. Hasil akhirnya Umar marah di bapak-bapak kafir kan anggap Rasulullah paten, kan anggap Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jabar. Nah barokah Umar nganti saiki semua kebenaran, semua kebaikan yang bersifat jaron, bersifat terang-terangan itu kabeh barokah Umar ini. Wane Asyul Hasan Asyadili di antara korek-koreknya. Nak dorong juga sing geblek kan ngamal tambah siri tambah apa? Ibadah tambah siri tambah apa? Dorong Abdul Hasan Asyadili itu juga sing geblek. Iya aku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ora waras. Menggandukan terang-terangan kok ngaji delik, berarti dhewe anane napa? Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji. Wong nyolong pelem peteng ya sitok. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan Asy'ari, a'linu bi ta'atikum kama a'lamu bi maksiati. Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang. Jadi wong maksiat kok penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan lagi mungkar itu tambah saenak itu. Wis pokoke ana maksiat terang-terangan ya sing kok ate kudu terang-terangan.
Nah, saiki misale ana wong alasane kepen sedekah siri, wong hidung belang bayar ronte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merbat masjid sithik wae sing penting ikhlas. Ya repot. Akhire sing lonte iso bertahan hidup, merbat masjid ra bertahan hidup. Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting ngaji be ulama aku ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirik tok. Allah nyebut amal pertama malah intus bisodakoti fani ilmai. Ini sodakon ambil ketok-ketok nek wae. Wa intufuha wa tufuha fuqara fa huwa khairun lakum. Ora ketok ya. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe dirusakno pangeran kabeh gara-gara merbuat masjid dong untung gara-gara ra wong sugih sing nanggung kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur. Gak gelem biayai kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanan di lonte. Mergo bayar. Sing wong saleh do kukut mergo donatur ora. Lah pikiran ngono iku Umar, pikiran ngono iku. Umar pertama wong saleh digaji. Riyen mboten. Ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwatul Murtaziqah. Tentara kudu digaji, PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah tidak ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong saleh nek ada ketahanan, suwe-suwe kok ora saleh kalah mbek kedoli. Awal uman sing gaji pegawai niku jenenge Sayyidina Umar disebut Diwalul. Yo, baru kae nganti saiki penyuluh agama untuk duwe paham. Saya iku mulane penyuluh agama kudu hafal Al-Fatihah ila berarti Umar. Paham ya? Oke kandhane orangan. Ya wis mulane api Umar mau ditulis ora bar. Namun mau ditulis nah apikmu tak tulis saja bar. Apikmu kan gampang, nah dina salat ping 5 kadang ngaji. Tapi kasusnya lah kayak di Bang Api ya tutup buat. Tapi nak nulis Api Umar itu dari malaikat Jibril segoro jadi tinta, pohon jadi pena. Iku ra cukup gue nulis Api esi. Cara kula gini, masyhur sih tidak waktu pendapat. Wong kula itu. Lan kula nu rapati sugih, tapi wis status yang mulang teng kula ge sering duwe gitu kula pribadi. Ya ora kuat terus, tapi ngiling-ngilingan wong apik kudu dibayar. Kan ono rondo itu tak kayak duit pikiranku yang hidung belang itu bayar langsung soleh atau enggak karena kadang-kadang orang rondo itu bunuh setelah itu mulai Rasulullah semua yang ngaji saya giling-gilingan kadang rano pokok bayari orang soleh takut itu mau tenang pokok nyukani atau pokok ben swargo terang-terangan orang ya kan orang maksiat kan pengen demenan aku itu pengen apa nah manusia swargo ya saya tahu muka untuk swargo jadi orang swargo ya nama orang swargo mana mulai swargo ini udah murah miliaran ke rumah-rumah di Jakarta mana miliaran rumah swargo nama makanya kalau dulu masyhur Abdul Hasan Asadili ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdul Salam bin Masih karena sangat toreko saya, bapak saya itu sangat sadili atau bukan sadili yang wiridan ketika sesuatu atau wiridan atau yang pengiran terus dibang wiridan atau yang pengiran nggak ada wiridan atau yang pengiran ramai itu sementara aku yang pengiran orang-orang ngayat itu Rasulullah ya mau dan rona ayat menang wiridan orang itu anak itu kan eling nopo tapi saya nggak menang ya orang pengiran ra wiridan itu pak ulama itu Abdul Hasan Asadili itu kan ada murid namanya Abdul Abbas Al-Musi Abdul Abbas Al-Musi ada murid singarang hikam itu apa ilan apa asakan nama tahu khatam itu ini salim tahu khatam ane yo ngendikan ngeten kowe iku dhisik ngaji sapa dari Abdul Hasan Asadili dulu saya ngaji sama Abdul Salam bin Masih setelah ilmu saya selesai artinya selesai itu ilmu itu tak selesai kabeh wa anal an a'umu fi sab'ati Abdul sekarang saya berenang di 7 ilmu yaitu termasuk yang disebut ilmu Nabi, ilmu Jibril, ilmu Umar, ilmu Abu Bakar, ilmu Umar, ilmu Utsman, ilmu Nabi. Nah, ilmu Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang nggak bisa dilakukan sahabat lain yaitu keberanian membuat
wong fasik itu takut ke wong saleh. Bicara kula kalau ditetir dari DPR atau dari bupati, ini lumayan niru Umar. Piye gara-gara perda anti minuman keras, gue perda anti prostitusi. Kan piye wong fasik, wedi wong saleh, dia wong fasik, wedi wong apa? Iku lumayan. Kaya zaman Sayyidina Umar, wong kafir wedi wong Islam, wong fasik wedi wong saleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kalau Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kalau Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong soleh apa ngandani, sing wedi, mergo yang salah dilindungi. Nah itu kualik-walik, gini apa? Napa kualik? Kayak Indonesia wis bener, maling Quran sing duwe Melayu wis bener, artinya sing soleh, sing fasik wedi wong. Wong demenan konangan Melayu wis bener. Bener Melayune lho, demenan. Wah, kaji lek kowe gak diterangno. Gaya pas-pasan. Yo, bener Melayune lho. Salah pahami bahaya. Artinya ono wong fasik nak ronco lewat. Ojo walian. Wong soleh lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalor itu ora wani ngeloroi mergo kalah sekabehane. Iku nak udzillah min. Berarti wong soleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina mana jadi mikir Islam itu betul sampai gitu itu kalem gitu. Ini mau keluar gitu. Lalu saya itu dia ada arah sih, tapi nggak mau maksiatnya mulai ansur gitu. Ini soal gue bilang pengiran mulai arah filmnya ini season. Kalau gue jadi season, jadi alhamdulillah. Tapi yang akhirnya di sini seluruh wajib mentegak maksiat. Orang BB sampai tau. Tapi yang minimalis tau. Kau Allah itu gak ada adat nak wong soleh dibanding wong fasik. Ini masih ayat ini. Intaku ta'lamu apa innahu ya'lamu kama ta'lamun wa tarju minallah ma'ala. Bagian ayat disebutno iyam sasqurkum faqad masal qauma qarqum miskus. Ini masyhur. Semua mufasir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud itu sahabat ono sing ketok tangane, ketok iki. Kemudian mereka istaqo ila Rasulullah. Matur meneng Rasulullah. Ya Rasulullah gara-gara kula derek nang jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebak, kowe Islam demi Allah ora wani kebak. Kok cemen. Ayo, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Kok kowe di kelebihan watarju naminallah malah ya kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir ronde itu proses. Jadi maling nanti ketua geng, nanti ketua preman proses to. Proses. Wong anak buah sampai jadi ketua preman itu. Lho iki nyai proses kok mandek jalan, paham? Bareng latihan nyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, dusun nantang pegatan terus. Terus apa? Ya itu karirnya apa dia preman sing anak buah nanti ketua umum. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki ke pangeran, kowe ngarir kiai kok leren iku preman kowe gak leren nganti sukses jadi ketua. Baru kalau ngarir kiai ya jalan terus. Kok nganti saiki jadi sinau. Engko tak perbandingan preman belajar terus. Mulai ngedar orang coba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso mendalan ke penjara, gak kondang tadi. Kiai kudu ngono sampai iso mendalan rumah kok kamar aku mulang lah. Aku turu ngomong Mustafa cek ngaji aku diwajib di rumah. Oh iku rasane kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngene paham. Ora terang ora paham sih. Jenggote gegere. Ora jenggot ya sunat tapi nek Mustafa bingung. Ora padha nabi. Nabi kan nabi dene ora. Mustafa lho orang liyane. Lalu jadi dendam kok jenenge Mustafa. Itu kan jenenge kekasihku Mustafa wong pilihan. Ditiru dek kata aku cara terima kan. Ya tapi dia mungkin nengen anu itu yo seneng ya. Wong seneng ya sampai wae napa. Tapi itu kan bukeno ya, itu kan napa. Jadi Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu.
Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan? Itu semua pikirannya Allah. Dan Tuhan pun nanti, ini kisahnya apa? Tuhan pun nanti munajat ke pengeran. Tuhan pun mawon dulu, mau supaya di Indonesia itu ramah musibah. Di umumnya uang, yang kayak begini, menjadi musibah. Tapi langsung spontan kok dijawabnya tuh. Artinya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Kak, kalau musibah ya apa sing sujud ayam sujudnya sing ngaji ayam ngaji. Masalahnya sing demenan yo ayam. Sing dugem yo ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia enggak ada gempa. Ya oke lah sing Mustafa tahajud ya sregep tahajud. Sing Ruben sabar kepikiran nek mati ya gitu. Masalahnya nek ora ono masalah sing maksiat yo ayam ambek mak. Akhirnya rawani, dunia wajah dengan kita terserah dengan sekolah bermalam. Tapi tetap pulau dulu, pulau rakenek. Tapi nabi menghilangkan min asli masalah itu, min asli masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik, misalnya pertumbuhan 10%. Cuma maksiat tetap maksiat, yang biasa tuku babon tambah tuku babon. Piye nasib pangeran walau basa Allah rizqal ibadi mesti labato. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah ke Singapura. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mengene aku nak kondo Gus dongane ekonomi Indonesia ku pulih aku lah mau donga ora kok. Kamu kalau ekonomi pulih masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik kok. Wong kiai kok bocah mikir. Aku wong alim juga mau pikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis. Pokoke hitunganku akhirat aku nasionalis. Orang gak nentang Pancasila. Aku seneng Pancasila. Tapi aku rasa bocah pikiran. Ulama kok tidak bodoh-bodohan kan ya ora lucu. Meskipun aku setuju ekonomi itu aku setuju. Tapi kira usah ngomong libatno Allah ngoten. Nek libatno Allah nek ditakoki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat akan naik. Paham ya? Anjir. Jelas tuh, gue muda ini ulama, masya Allah. Mesti kan bisa jamin. Nah, sing toat ya macam apa? Misalnya Mustafa di duit orang ya apa itu juga. Nara di duit itu kabar apa pinter? Mana lelek wong soleh, tak bos ben pro. Betul kepikiran. Bergas gambarnya blojo sesuk. Kan yo repot tenan wong soleh ora di duwe mosok kabeh ora kepengin roh. Wis nek ngene. Artinya baru kayak ra di duwe yo wong gak di selera sowan kan kan yo repot. Tapi kan duwe kowe nak ndonga wong Islam itu juga kabeh yo nek sing teman soleh, nek ora soleh. Jadi mau Quran is ngoten. Yo ana ayat baca itu dia mau diulang sih. Nak dia dengan duit. Tapi ono ayat walau basata wa rizqa ya ibadi mesti la bahu billah. Wong dunya paring gampang kabeh mesti la bahu billah. Mesti wong padha. Ini kalau suwon wae nak takoki dengan Indonesia sing piye ngomong Indonesia itu terus ada Pancasila ya. Senenge. Apa iku piye? Apa cara ulama kira. Apa cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan kok apa. Kesolan nerangno. Eleng-eleng, masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes sebagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu tidak perlu digaji. Umar jawabannya ngomong, saiki lonte itu bertahan mergo ana sing bayar. Iya toh? Mboten jawab apa? Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar, ana saweran karo drama dipaham ya. Aku ya tau delok tapi yo semangane. Mergo delok aku penelitian mau orang menit. Aku ya delok tenanan. Lha iya sik kok drama itu terang tenan kesono tenan. Mosok yo. Ah percaya delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo. Lho iya dibule duit dikek artis e. Terus yo malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho. Bisa lha opo lho adu-adu. Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo. Terus suatu saat iki takok. Ono kiai pensiun mergo masjid pensiun, mergo ora ono wong. Terus apa takok ngene?
Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib, kok kesalahan melempem itu yang menjawab. Kayak sama. Lalu kalau nanti saya gitu ya, benar dulu kalau semarat-marat buat TV kita kayak itu orang kok perkara pengen lupa kalau. Ben iso jawab tak kok pengiran sok. Aku siap-siap jawaban-jawaban tes itu. Baru siap kok. Oh langsung rokok. Nah itu disebut nama intakunu, alamu nafa innahu, ya alamu nakama ta'lamu, wa tarjuna minallah. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Jadi kiai itu abote itu mau apa? Paling orang digaji tetap. Kalau santri umat-umatan langsung menang terus langsung lali, ngono-ngono kok. Resikonya jadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana tuh Pak? Ngeri bandar narkoba. Baik kowe sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok rawa. Ngeri mana tuh Pak? Kowe kudu mikir ngono, nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Kalau resikonya paling wong rapati mati. Gaji gak tetap. Aku malah dulu gaji gak tetap. Kowe nanti wali murid elek. Tuan pulau, anak pulau PPNS itu sebenarnya 3 juta. Tunggu tetap terus Pak, masih ada jalan? Ya maksudnya muda-muda. Anak pulau betul senang Pak gaji tetap. Pengen pulau yang meningkat. Saya mikir masuk buku astagfirullah, wis liwat tau. Kemudian ini boyong anaknya apa Quran kasih lu apa di sekolah lah, gara-gara berjualan di gaji itu. Tapi orang tetap semedon itu segala meluncur gitu. Parah itu. Ya jadi setuju ya api Umar mau ditulis kurang baik. Maka orang berdawa sopan Nabi sifli hasanati al-Bakr. Sif nyipta tono siro Jibril di mari ingsun hasanati al-Bakr. Yang kira-kira api Abu Bakar. Nah api Abu Bakar. Maka orang berdawa sopan malaikat Jibril. Umar utai Umar hasanatu musa apik sito min hasanati Abu Bakar sang api Umar kabeh sampurake iku dibanding Abu Bakar nilai mok sito. Kae kau lah ora level. Jadi Umar sampai gua cek kalah. Nah aku Mustafa sangat jelas bapak. Nak delok sering tanya ya Pak Mustafa kan maglum iku dhuwur. Wong nek didolime iku pangkate mun. Tapi aku ora dolen wong kenyataan. Aku ora dolen aku ngomong apa? Enak ora didolen. Saya tak cerita api ya Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Jadi santri-santri khusus yang kudu belajar dari. Misalnya Bilal disiksa Umayyah. Mereka apa disiksa Umayyah? Mereka jadi budak Umayyah. Wong budak aku orang nurut aku. Mulanya tak siksa. Satu. Bilal muni akad. Apa Abu Bakar realistis? Orang didongakno tadi wacana fisik yo. Kadang-kadang dia saya itu ora realistis. Karuan ngono bisa nopo. Abu Bakar realistis, Umayyah, aku iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah tak tuku. Ya aku iso nyiksa mbok tuku kowe. Itu. Paham ya? Itu realistis. Berarti iso wae kan Mustafa iki dilone golek duwe. Wes tak rapi ora golek duwe. Iso wae ana solusi ngono. Iso wae ya. Malah kok harus aku kerkuke pegatan malah repot. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler kalau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan menurut kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang rumah wong soleh dia akan jadi soleh. Masalah uang, masalah nopo dibuku, masalah nopo. Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar, problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh. Yang solehnya juga memfasilitasi nopo uang. Mari kiai itu dulu, malah kiai itu merdeka karena itu seperti ini. Misalnya wong larat gak mondok, mereka boleh duit yang batam terus takut nama. Mereka orang soleh sing nampung. Coba kalau orang soleh nampung,
Koncono sama laku-laku nih sudah ke orang ada bapaknya nggak masalah. Tapi kan jadi orang soleh. Dididik ada, dididik senang pengen. Mana elek-elek orang soleh tak dibanding orang fasik. Tak balik nih elek-elek orang soleh tak dibanding orang yang lu. Jadi dibayar Abu Bakar selesai kan? Kenapa? Abu Bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak. Nah Abu Bakar punya uang miliar. Nanti kalau itu setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar. Mungkin dia dagang sampai sah. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan dari Rasulullah. Itu termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi juga. Makanya guyonane Bilal. Sayyidina Umar nang Bilal Sayyidina. Wa Abu Bakar Sayyidina. Abu Bakar itu luar biasa, ya nalare macam-macam itu. Jadi semua perang-perang besar itu uang terbanyak itu Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Umar. Karena lagi-lagi kerajaan kedoliman ini bisa bangkit karena uang. Coba Trump menang karena uangnya banyak. Dia bisa diwalakan. Amerika orang suka dia muda didol, judi, semuanya menghasilkan itu dan jadi kuat. Kita sing soleh dong tasbih kenapa juga lagi? Nah tapi apapun itu oke lah kita tidak kaya karena jualan tasbih. Tapi kita ini harus butuh uang. Caranya itu mau konaan, nak wes rasubek butuh konaan. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10.000 itu banyak, punya uang 200.000 itu banyak, 1 juta. Barokahnya menganggap banyak, 1 juta itu disedekahkan 200.000 tidak masalah karena menganggap banyak. Tak warai saya, warung tenan benar sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya menganggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya ya, tak sedekahkan 200.000 itu kan berarti berapa persen? 20% itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak nggak? Oh banyak sekali orang kapitalis paling berani sedekahkan 0,sekian%. Safety net atau apa dana-dana sosial itu paling nggak sampai 1%. Coba orang Islam sak dunia, tiap di duit 1 juta itu sedekah 10% aja. Tiap 1 juta sedekah 100. Kali uang Islam Indonesia misalnya 2 juta orang, itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Ini pun nanti kalau itu, kalau balik malah. Orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta. 150 juta urunan 200.000 kan duit kami jaga. Wong hitungnya ngepeng nono Mustafa ra iso mesti tak jamin. 200.000 peng 150 juta. Ora paham. Umpet apa tapi kok. Oleh tenang aku tenanan. Wong triliunan. Artinya masih bisa dielmoni untuk menandingi banyaknya uangnya mereka. Tapi kita ini bodoh sekali, karena kita ini sekali miskin itu koma. Di desa jutaan rasa melarat, rawong di desa miliar, ini tiga ini. Di desa 1.000, rawong di desa juta, ini tiga itu betul. Karena koma itu kasus kan. Koma itu ngomong. Dan kalau sering dididik nanti koma. Terus mau melarat yang juga, ya karena dia ngaji bab apa. Nak ngaji bab bakil tersangkane wong sugih, welek wong sugih mergo Nek nak bab tomak tersangkane wong melarat. Mergo melarat ora oleh arep-arep dunyane wong sugih. Nah yo ngaji nak bab tomak tersangkane sapa? Berarti sudah motor silai rapi di mobil silai. Ayo nak kowe ngaji bab tomak tersangkane sapa? Wong melarat. Nak bab bakil tersangkane. Tak kok yo bare bape ngaji apa? Ana jenengan mulang suwe kok melarat, ya tak waca bape loro bareng. Enggak saya dihitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan. Coba sekarang hitung saja. Taruh saja saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya. 10 juta. Aku sih gede, Bos. Aku kan cukup berapa? Tahu kode aku di 1.000 wis ilang. Kita punya contoh di 1.000 sampai aku tapi pun kaget soal itu. Kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta. Kalau saya punya uang cash, aku ning Yogyo tak diganti duit, Yogyo aman. Ibu tak diganti duit aman. Terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak trauma. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini.
Sing di murid ratusan. Rasa buka kualitasnya piye iku sudon jadi paham ya. Artinya kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat. Problemnya kita ini tidak soleh ya. Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kalau nanti istighfar berpengiran ini kisah nyata kalau istighfar. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia itu baru kayak melarat, orang baru kayak mungkin sama itu ya. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya lorong. Dia pasti utang tukang becak yang sama atau konconnya melarat yang sama. Dia mau diutangi beras 2 kilo, kadang duit 10 ribu. Gak mungkin melarat ke utang Yusuf kalah. Nah ini fair saja, gak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong sugih, mungkin gua aksesoris mobil, utang gua aksesoris rumah. Tapi nak utangi wong melarat, itu misalnya anaknya lorong nemen, utang tetanggane sing melarat, duitnya mau 1 juta diutangi 200. Utang becak, utang tanda tukang becak gitu kan. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang harusnya mati karena nggak makan, karena dibaca kode melaratnya. Lu pulang nanti marah. Gua misalnya zaman merantau tentang Jogja, melarat itu santri pulau tengah Jogja yang ngasih ngawasi siap pertama mau. Lu nanti beli beras mau 1 kilo, tak bagi 1,5 kilo misalnya. Untuk hari itu kemudian bisa makan. Pulau gimana nih ceritanya bapak zaman mondok ya seperti itu. Artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya tapi nak sing kirim melarat, medhit bisa. Aku mau 1 kilo, tak ngekek kurang entek. Ya ini musibah. Ini disebut kadal fakru ayakuna kufran. Wong fakir apa ngamal sing momentume swarga gara-gara dhewe. Fakire sing kadal fakru ayakuna kufran gak ngamal kan? Paham sih lo maksudnya? Nah, ajaran Mustafa baru kan pada potensi karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Tahu tanggung juga gak dramatis. Omae sapi kodong miterang. Aku utang duit, aku ningkat rumah. Aku utang duit, aku tuku Innova, aku tuku Alfa. Kan semuanya ada kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah, jadi nolong wong tetap ibadah. Tapi nilainya sama sing taruhane nyawa tinggi mana coba? Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non Muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Itu melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Jadi yang disebut muksinin itu sopo. Dawe Allah muksinin itu alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis-sarra cek wektu longgar, wa dharra cek wektu sumpah. Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang itu kan ngomong sing pelajari kadang kan ngomong sing atine rapati apik. Muga cara fikih iku ora wajib sedekah, nek dhewe buta, ora wajib zakat. Ya kira wong dididik. Angger wong perasaane jebu. Ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali itu 2,5%. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu tidak no pangeran mau kira 10%, kalau 10% kakiran 5% aja sudah luar biasa. Ya kalau itu lah, rata-rata orang melarat se-Indonesia misalnya koyo, supaya melarat tau lah ya rata. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, tidak ada pangeran sampai saya. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi tidak ada pangeran, orang kudu tidak ada orang liya, kowe mondok anak, ya dianggap ibadah. Nah bayangkan sekarang Abu Bakar, semua kepentingan Islam di awal-awal Islam dibiayai kabeh uang itu, uang itu kan? Kalau dia kan juga benar gitu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu Nabi dan diimani Abu Bakar umat. Itu Abu Bakar itu nantang, kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Tapi orang kafir rakyat putih, mereka wedi di embargo. Ya baru kayak sudah. Sudah total maksudnya, sudah waras. Hebat kenal Abu Bakar. Dan saya ini uang orang sing Abu Bakar. Ya orang apa manjer orang sahabat. Dia orang sama itu. Malah kita kayak Abu Bakar itu sopo. Dia pokoknya cerita ngono ae. Nangane kok sombong. Lalu Abu Bakar bam. Gini. Bon itu periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, mungkin takolah Rasulullah. Abu Bakar be Umar itu nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat yang Allah itu bagus Abu Bakar itu maksud. Yang ngendikan ini tidak saya. Semua ulama sepakat seperti itu.
Misalnya begini, hubungan dengan Allah. Nah, Abu Bakar yang kualitasnya apa tenan. Nah, Umar itu dia, orang ngerameni redok bareng. Saya gini, Abu Bakar itu nak ngorong masjid, itikaf. Itikaf lah itu buat kermen. Nah, kalau di BKD Nabi ya Bapak Keren, beramilitan diraih pangeran. Ini pangeran kok menengahi itu maksud temen. Jawabnya itu masuk akal. Innalladzi yunaji yasma'u. Innalladzi yunaji yasma'u. Tiang sing kula suwi kula jak munajat pun pireng. Lha opo kula bangketan. Wong wis pireng kok. Nah Umar kok wah rame ngerasa. Bareng takoki Nabi sabar itu, Umar, takok bantah ben mboten ngantuk. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Lah jawaban ngono iku ra langit bumi to. Lah iya mulane, apike Abu Bakar piye? Apike Umar sing ditulis segara rabar iku kok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku. Gak level tenan, napa? Kayak aku lho kaya, Gus koyo mulang sak itu. Mulang ku nasrul ilmi. Nak wong ngerti ilmune Nabi ku gak gampang tergoda ngene-ngene. Mulang ku ora ketono ikhlas, gak jadi beban bagi yang ngaji. Kan kualitasnya apa? Bareng tak kok Mustafa. Napa ngaji? Nonton ngomong nganggur. Kan parah lho. Jadi Abu Bakar nak wiridan jeneng itu. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng. Abu Bakar ge semen be Umar. Sono ayat itu wala tajar salat juga wala tu covid dia waktu iki beda dalika. Sing wong yo banget wone sing banter juga banget. Dan akhirnya Pak usia ayat itu turun Rasulullah marah Abu Bakar. Ya Abu Bakar udahno sithik soal. Marani Umar dono sithik. Jadi sisi tak juga dong. Tapi nak delok jawabane ku kualitas ilmiah ya langit wae bumi. Kenapa mal buantar? Orang ngantuk. Jawaban wong kuat. Badino Abu Bakar, kenapa kok lonor? Innalladzi unasi ya mau sing kula munajati pun iki. Ane jare malaikat Jibril, jae sifati Abu Bakar sebagai Jibril Umar hasanatun min hasanat ya. Umar sing apike ngono iku ora ono pamane dibanding hasanah sinten? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal. Izzud dunya te mulyane ning dunya iku dimali yo dunya. Mulyane ning dunya tegaga itu dunya. Jadi dunya terus susuk kamu Mustafa apa iku nak duwe trail yo gaul meneh. Ini namanya detrep. Saiki jajal untuk orang Kristen. Wah, olah meneh. Dari sopo? Jajal lho, Mas. Takone durunan itu. Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan yo dosa sampe sampe kusuk. Dipolahno meneh. Dosa ta? Oke, untuk ora dosa. Jadi isu dunia, ini dunia kemuliaannya lagi. Lawa idul akhirati utawi kemuliaan akhirat itu bisa amal di kelan amal singso. Ojo dunia serajuwe kebanggaan akhiratnya ya tak. Mana seram mulia dunia, bukan mulia akhirat. Mulia akhirat itu bisa lebih. Ini termasuk sahaja amal itu pemikiran besar bahwa kata Abu Bakar Umar. Mau nanti ngantul itu. Kalau nanti belajar perangkat, jadi nanti belajar perangkat itu besar. Bahkan kalau belajar sahabat-sahabat yang dibahas Quran. Kalau balen saya itu orang Indonesia yang Islam itu anggap baik satu saja. Indonesia itu sama Indonesia 90% sama 99. Kira nggak bukan dulu 80 kilo posisi itu menang. 80 berapa? 89 atau 84? Ya misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena itu. Ada 200. Sekarang 200 juta itu urunan besar. 1.000-an ya rasa. Wes asih sudah lah 1.000. Yang larat. Atau yang sudah 500.000, yang larat 10.000. Itu cek triliun apa enggak? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang Trump. Dan itu untuk sudah kodok loh orang juga. Jadi mungkin aku di duit itu gampang penurunan kan.
Oh, itu ketuaannya saya iso ngitung yakin. Terus sak duwe Mas Kanjeng yakin. Dan artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen, mari wong kafir juga, mari wong fasik juga, uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu, yang melarat-larat sedekah. Orang kudu dikumpulkan yang muir, aku kudu. Sedekah Mustafa ya ambil langgari, sedekah Rukin ya ambil komunitas, sedekah Kopu. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sih kalau mas? Mereka nak dikoordinasi orang duit akeh malah pikirannya wong macam-macam. Aku ramai korupsi loh, macam-macam. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontohkan Nabi yang perang Tabuk. Perang Tabuk itu kalau cek apa sebenarnya? Sayyidina Utsman itu urun 1000 dinar. Saya kisah dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggapnya 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya 400.000. Pirang miliar. Pirang miliar sama sing ngitung. Aja Mustafa kan sapa. Ono 16 miliar. 16 ya. Mergi kula nate ngitung. Pancen aku ulama dadi tak 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gawe rega 30 juta. Ping 100 piro? Kayak zona. Piro-piro kan 3 ping 1. 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. 19 miliar. Oke itu disepakati sejarah amale Sayyidina Utsman perang Tabuk. Ana sahabat sing saking melarate iku matur ya Rasulullah tadi malam saya kerja mendapat upah 2 kilo. Sing hada untuk jenengan yang satunya tak simpen untuk keluarga saya. Nabi nompo kurma musa. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rungokno. Taruh saja sekarang perang Tabuk, wong Islam sing melok itu 10.000. Apa jane? Wong Islam sing arah anggapnya 10.000. 10.000 kali 1 kilo, anggapnya 1 kilo beras itu berapa? 10.000 biasanya. Mustafa matematikanya rapati gini. 10.000 kali 10.000 itu berapa? 100.000 deh. 10.000 kali 10.000. Itu 100 juta gitu. Yakin gitu? 100 juta. Nah, akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang membiayai makane wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sendiri. Coba kalau sing melarat-melarat mergo ngrasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman ra iso tuku alat senjata tapi nggo biayai konsumsine sing melarat. Paham iki lho Mas? Paham ya? Waduh misalnya aku di jamaah 1000 misalnya pengajian. Misalnya sing sugih urun 1 juta, sing setengah sugih 500.000. Sing sugih medhit 200.000. Sing sesuai hasil kumpul 10 juta. 10 juta sing 1000 melarat. Urunan 5.000-an kabeh. Minimal mangan jajane dhewe. Nggo seneke dhewe. Kan akhirnya uang yang terkumpul itu ora nggo biaya konsumsi. Iso nggo tuku kitab, iso nggo apa sing penting. Tapi baru kaya wong melarat ra urun, akhirnya uang yang ngumpul kan digo kon. Tapi kerana nyak wong melarat lho. Mau ngelingno tok. Nek melarat itu sing akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyhur itu sampai ono wong melarat padha mlarate misalnya Mustafa misalnya orang nyata. Misalnya Gopur Moloro itu dimut. Mus disilehno kancane. Kaya santri sing melarat-melarat join apa? Rokok. Kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Artinya uang besar ini bisa dipakai no biaya yang lebih penting. Dan saya itu ngomong Islam ngono kayak apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump. Dari uang Singapura. 200 sopo. Iku nak urunane 200.000. Lah nak misale sing sugih urun, misale Abu Rizal Bakri urune 0,5 miliar, JK 0,5 miliar. Sing sugih sak rugen 1 juta lah misale. Nah, aku kira pokoke urunan kayak apa? Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. Lha iku jenenge solusi amal, kayak yang dilakukan Nabi perang Tabuk sing melarat pun membiayai dia sampai jadi asbab nuzul wa min mayyalmi sukafis sadaqah. Karena ada orang sahabat sedekah hanya 2 kilo terus dicibir ke munafik, innallaha la ghaniyun an hadza Allah ora butuh sedekah kok Musa.
Tapi Allah seneng. Senengnya itu mau wong melarat iso ngilangi komae dan tidak jadi beban yang perang mereka membiayai dirinya. Ana kula seneng kaya ngaji modal mriki seneng wis. Ngaji ada sanu dhewe-dhewe kok istirahat marung dhewe-dhewe iku sampe iku kok perang takut. Ora ada suga nek gone sate sing melarat nek gone bakmi sembo lah sauni-uni. Iku perang takut kecil. Mergo sekali sing sugih urunan sing melarat ora duit gedhe iki digo konsumsi. Ono cek grembeng ngene terus cak. Boleh terus. Dene wong soleh tapi cangkeme elek. Tapi aja nek Mustafa aku tok. Nah aku kan guru deh mesti. Kowe ora guru ora oleh. Aku jaman to jenenge lho. Jenenge wong paling tak kasih, paling tak hormati lagi niru ngono ae. Nah kan Nabi sira apa Nabi abi anu aku. Jadi wong kudu mikir, ya mana kalau suwun dan kalau ulama. Iku omongane wong sing ora iso ngaji. Wong Islam kalah biaya, non muslim itu uangnya banyak. Kita ini udah kaya raya kalau mau dengan kesalahan kita ini kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun, bertahan sampai sekarang. Kita udah punya uang melimpah, di PBN udah ada uang melimpah, di UI udah ada uang melimpah. Ini baru kayak semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya. Orang sudah di kampung-kampung mesti tahu wakaf tanah. Paling gak tahu salam template kiai ini. Akhirnya kiai ini di ketahanan hidup berkosing suka salam template. Masjid jadi tanah berkono wong wakaf. Mengenai dia mati dengan wakaf. Lama salah. Wes ana sampai mati-mati lah, sing penting akhire wakaf. Kok ustaz-ustaz misalnya kumpulan orang urunan Mustafa gede di sebelah. Paham ya? Walaupun orang terong, uang akhirnya bertahan. Coba barokahnya Islam bertahan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu. Kesadaran itu. Mana apa wong alim kados kula rapati organisasi. Karena nanti semua uang itu mau dihimpun. Kalau organisasi senang dengan uang kumpul itu tetap dibagi. Nah kula ora ora kepikiran ngono, kok dilakoni langsung sing masalah. Meskipun kula ya anti organisasi. Tapi kula ngerti itu. Ini kayak zaman Nabi, ono wong go korma, diatur Nabi sego dhewe nggo pangan kancamu, ono sing go wis akhire banyak ono wong go kuda mesito, kancane loro. Kok gentiran mbek aku yo mbake nak gentiran. Yo. Gentiran. Fakunna nata'aqabu alal ba'ir wa nata'aqabu alal farah. Kita akhirnya tidak punya jalan semuanya genteng. Misalnya Rukin, ini Tabuk itu kan jauh sekali. Perang Ghadir Usrah, kalau saya Quran, perang Tabuk itu perang Ghadir Usrah, perang paling sulit. Itu misalnya Rukin, Pak Rom gitu, dari itu Mustafa. Ini mulu gede. Saking kepingin mereka disolusi sendiri, nggak jadi beban, uang besar untuk peralatan jadi disebut Laqad tabawahu ala nabi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma ta'zibu qulubul fariqin thumma ta'alim innahu bi rasul. Itu sama sekali. Jadi mulai cara orang tasawuf, obat itu kok pengiran Sumatera Bapak. Jadi ini rumah penting. Jadi andaikan kalau itu malik. Pokoknya kau ya aku kudu yakin, anu yakin. Jadi kalau jenengan kudu yakin, anu yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar. Sing didhawuhi Abu Bakar, ya butuh pemikiran besar sing didhawuhi sinten Sayyidina. Jadi gaji wong soleh mulai, saya sampean pikir, wong nanti bertahan jadi merbuat itu mergono keputusan takmir, merbuat itu digaji. Kadang tuh orang singgi fakir protes, mulu agak ngelatih wong ikhlas di sini. Kau itu robo, kau ngalim aku, rasa kecangkeman, meneng. Untung aku terkenal ngalim, berarti rapati kakean konflik. Kan tak manfaat lo terkenal ngalim, apa kita manfaat? Sekarang orang kecangkeman ngomong mereka. Nah Mustafa mutoso tukaran terus. Saya kira tahu putus. Macam ni nak kira orang sing alim gue nak tindak konflik itu terus putus sih, jadi kan repot-repot. Perkara ini pikiran sederhana. Lonte penyanyi senyum saya sing blotor-blotor nganti bertahan mergo ono sing gaji. Mosok sing soleh gugur hanya karena wong sekelilingnya mah. Tapi sing diplomani aja terus koma.
Saling merbot aku pintu kono Alfa kan ya aneh. Itu kono Innova. Bukan alasan aku dari Malaysia, muadzin gue BMW. Aku ya tahu dong mobil. Ya biarpun ya kono muadzin di Malaysia. Banyak pulau nanti nonton ada Malaysia, kalau Malaysia aku hidup nanti penelitian 10 hari di Malaysia. Mulai teng KL sampai Tungsur. Mau itu muadzin ayazin tekok gue BMW. Mau sadan. Tapi bang tak tak kayak tutas anak negara bodohnya standar semua tiga. Jadi Indonesia ada penyuluh digaji ku ada manusia. Nah itu cara Umar oleh. Masuk kok muni, ayo iki sing gremeng ya ibadah kok dibayar. Lu wong sing nampa bayaran ra iskal kok iskal. Kalau aku dikonco. Aku dikonco Capa Surwan dia nanti derek kula teng kene Yogyakarta ngaos kula kita piksane. Ngantos 8 tahun ya berarti. Gua susah di bapak aku goblok ya. Angger dhuwit kula tau tak telepon, Pak, dhuwit kula niku tau. Nyuwun atol. Bapak kula jape dhuwit kok opo lek cucu. Wong ora ora bunare dhuwit. Ora goblok banget. Ya Allah, bapakku wong opo. Wong nganti ora ora bunare. Dhuwit bunare wae. Jajan yo dhuwit apa-apa dhuwit. Iya Gusti Bapak kok. Aku pertama ora kepikiran jebule agama kecerdas. Aku tahu ngaji cerita iki jebule cah cilik-cilik katut. Tak kira-kira pikiranku bener. Bapak iku yo bingung lho. Jane nak kepengin protes. Lho Cung kok amen butuh dhuwit sing golek aku, sing nganggo kowe kok sing kangelan. Akhirnya udah terima, bapaknya tak telepon tak warai. Ngene lho Pak nak ngomong. Lho Cung sing nganggo kowe kok sing kangelan. Banyak bariku ngomong iku, wah ra iso bantah iku. Ya bener kancaku, dhuwit ora roh. Iku goblok tapi. Goblok tapi terus. Kan cukup ngomong ngono, anak nelpon kudu teman. Iku apa ayo aja muni ngono. Mesti kita dapat goblok. Wong-wong ora ora gunane. Bang kene yo tak warai men anak mondok ngono. Tapi anakmu kok tawarine sing luwih pinter. Iya zaman kula mondok itu ya akeh pinter ngakal. Tentara ngono kiai apa ya? Bocah sekolah ramuga, perkara ramu hafadzah, bos ujiane ra lulus ini. Terus wanti. Contohnya ramuga, gitu. Terus kene ramuga kita terminal kok lalana apa mondok ramuga. Nah, kiai ini kan kiai takwa kan begitu. Wah, gara-gara ra tau gano dadi wong fase yang terminal. Iso munggah itu bukan. Pertama kejadian nyata, wakiah maksudnya. Suwe-suwe cah iku tikok kaca-kaca. Akhir-akhir ana bocah ramu hafadzah masal gara-gara cerita. Diwarai katakan, ini lho carane. Semenjak iku bocah ramuga ku sithik, perkarane ternantang. Iya ini, bukan ramuga apa emang. Jadi terminal istilahnya gitu. Lagi terminal enggak ketemu soalnya tadi ini saya kena kalau nih. Terusnya ke terminal kan agak preman kok Raja Basa atau Pulau Gadung ini tadi kan terminal soalnya ada. Nah, itu parah macam. Kalau saya menangin lalu tahun 87, 8 bisa dari bapak ngebis nih Surabaya terus lah terminal cuma. Sesuai oleh satu guru saat itu nggak ramah mudah. Ya dari ini itu nggak cuma nungguin. Baru provokan cakne. Gak bisa muka lewat trik terminal. Do getun. Wah, semangkus liwat. Tapi iya ayo kena diakal gitu. Repot ya yang kurang suwon ya tadi Abu Bakar Umar itu saya kelahirkan pikiran. Ketika era Abu Bakar niku nak gaji pegawai sing riyen nate derek perang Badar. Ambek sing Islam anyaran gajinya sama. Diprotes oleh Umar kan penasihat beliau protes. Kaifa sawwa bina man sayyidan basrun wa bina malam yajab. Kok iso mbok padakno wong sing perang Badar sing ora perang? Dari Abu Bakar jawabnya kualitasnya yo, tapi yo gloyor, cara ukuran dunia gloyor. Innama fadluhu ma'indahu. Keutamaan mereka itu digaji pangeran itu suwarga. Dan nang dunia padha wae kerjane padha gaji ne. Itu pikiran itu kan.
Jadi ketoron Abu Bakar percaya tenan nak Sayyidah Badr kita pola jannah wis ngopae swarga kok saiki tak duwitno ngono ae. Abu Bakar Umar ora jeneng rapati cocok tapi meninggi. Tetap tadi asok tak ngimun kira jenengan. Suatu saat dia mimpin cek terngiang-ngiang ya Abu Bakar men ngono wae. Dibedakno sing tau perang Badar iki gajine tinggi. Sing Islam berperistiwa Fathu Mekah niku gajine ndek. Senajan to pekerjaannya. Kita kok iki tiang-tiang. Umar kok beda. Umar kok masyhur bedane. La usawi baina man qatala ma'a Rasulillah wa baina man qatala Rasulullah. Masyhur bedane. Mosok wong sing tau perang dereno Nabi tak padakno mbek wong sing sak urip-uripe merangi Nabi. Saiki wae Islam. Akhirnya siapa yang bilang asok tak? Kacau. Dari waktu sahabat itu pikirannya, ya cerdas lah. Maksudnya bodoh cerdas sih. Soalnya aku Abu Bakar ya cerdas. Lu wong ciri khas iman itu minuna billahi wal yaumil akhir. Kayak aku misalnya, aku sebagai wong alim mulang. Orang arah war-war salam dan Mustafa. Dia baru kayak wong alim sudah kolom. Lo kan ada rencana buat tiba kode-kode kerja. Bapak enak di Jogja kok pulang. Kalau katanya di pondok itu gak ada gaji. Oh gajinya lu dulu. Katanya gak jelas. Ini gajinya suwargo ini kan paling bilang juga ngatakan kemu. Jadi dunia gajinya. Saya pikiran lupa itu lupa. La usawi baina man qatala ma'a Rasulillah wa baina man qatala Rasulullah. Gak mungkin tak pakai wong sing perang dereno Nabi makane ahli Badr. Ambek wong sing sak urip-uripe merangi Nabi. Iku wong sing Islame badhe Fatimah. Yo iki ganti asa ta. Kalau mana. Ya apa nih maksudnya. Ya oke, bagus. Nah, kalau aku ini kadang gue Mustafa atau aku suwe kadang nak minta kayak duit apa. Tapi nak dulu wong Mustafa kok pakai kuat barno ae. Jadi aku ora konsisten memperlakukan Mustafa. Betul ilmu akeh wong koyo lagi bali madzhab Hasan sama Sadili. Aku wis nyiyup ilmune Abu Bakar, yo nyiyup ilmune. Tapi cara Mustafa sarane Umar ya terus. Mergo Abu Bakar, cara Mustafa mek preman yo padha. Mergo fadluhu. Nah, Umar ora, semua sibuk ngarep terus kok padha sing ngaji. Ayo repot. Kalau apa di sunah rasa kok padha sing ora atau di sunah. Jadi di sini makanya apa tadi itu atau ini harus kita pada apa yang termasuk disebut au bibah ya bibah aku ngalami sekarang ini ngalami aku lagi kalau aku kan aku tadi bingung meramal Abu Bakar kenapa ya bebas ya nah sampai kan kalau ilmu deh jadi sodako ora di ilmu ini Pak Arab itu sodako ora ya wis kudu terana ilmu nih iya lumayan kenapa paham ya, jadi isbud dunia apa lah mau jawab isbud dunia bilma sebenarnya namanya bilma apa wa idul akhirati pala tata kau kamu gora ke suara kau urus dia nantinya wala tak sekolah wilayah kau urus dia bila tidak wali kecuali kelawan kita tapi wala tata kau walan orang kuat atau umur ada di urusan akhirat wala tak sekolah orang pantas atau umur akhirat illa bil amali kecuali dengan pura-pura salat atau tapi alhamdulillah alhamdulillah